Hiduplah seorang yang sakti mandraguna bernama Empu Wesesa. Empu Wesesa memiliki seorang gadis dan cantik jelita bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wesesa juga memiliki dua orang murid yang bernama Jaka dan Wira. Beberapa tahun sebelumnya, saat Empu Wesesa masih muda, ia menyaksikan Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar panas api tersebut menerjang rumah dan pedesaan di sekitarnya, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Pada saat Empu Wesesa mendatangi salah satu desa yang baru saja diterjang lahar panas, dia menemukan dua bayi terlantar karena orang tua bayi tersebut tewas akibat letusan Gunung Tangkuban Perahu. Empu Wesesa kemudian membawa pulang kedua bayi tersebut dan memberi nama Wira dan Jaka. Empu Wesesa merawat Jaka dan Wira hingga dewasa. Ia juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Hanya ilmu kanuragan, Empu Wesesa juga mengajarkan mereka ilmu kearifan hidup. Wira termasuk orang yang rajin. Meski tanpa pengawasan sang guru, dia tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sebaliknya dengan Jaka, dia lebih suka bermalas-malasan ketika sang guru pergi. Setiap hari, Jaka berusaha mendekati Sekar. Berbagai cara dia lakukan untuk mendapatkan perhatian gadis itu. Namun bagi Sekar, yang dilakukan Jaka malah mengganggu pekerjaannya. Namun lain halnya ketika Wira membantu Sekar. Nampak sumringah di wajahnya, menandakan jika Sekar menyukai Wira. Begitupun sebaliknya hal yang sama juga dirasakan oleh Wira.
Wira. Wah, lihat, cepung-cepung itu sangat indah. Hingga suatu hari, Ada apa gerangan muridku? Malam-malam menemuiku. Sepertinya ada hal penting yang engkau sampaikan. Benar sekali guru, ada yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya saya Tenanglah Jaka. Sampaikan dengan jelas maksudmu itu. saya ingin melamar Adinda Sekar guru. Semoga guru tidak keberatan dengan maksud saya ini. Baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Sudah waktunya Sekar menikah. Akan kusampaikan maksudmu itu kepada Sekar. keesokan harinya, Empu Sesa menemui sang putri. Sekar, ada yang ingin ayah sampaikan kepadamu. Kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu berumah tangga. Semalam, ada yang datang kepada ayah dengan maksud ingin melamarmu. Siapa ayah? Muridku, Jaka. Apa? Kakang Jaka melamarku. Iya, Sekar. Dia sangat serius ingin menikahimu. Aku hanya ingin menikah dengan Kakang Wira. Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Tidak ayah, aku tidak ingin menikah dengan Kakang Jaka. Kenapa ayah tidak bertanya terlebih dahulu kepadaku? Mendengar jawaban putri semata wayangnya, Empu Sesa menjadi gundah. Hingga pada suatu hari, saat Empu Sesa keluar untuk berjalan-jalan, tak sengaja dia melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah sekitarnya. Melihat hal itu, Empu Sesa seakan mendapatkan ide untuk masalahnya. Hari ini, aku mengunggulkan kalian di sini karena aku mendengar kalian berdua menyukai anakku. Guru, seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya benar-benar ingin menikah Sekar. Wira, ternyata selama ini kamu juga menyukai Sekar. Jika dikatakan suka, iya, aku tak bisa menampiknya, Kakang Jaka. Adinda Sekar sosok yang cantik dan kita sudah lama hidup bersama. Aku terkejut kalau Kakang Jaka sudah melamar Sekar. Hal ini sebenarnya belum ingin saya ungkapkan, Guru. Dari jawaban kalian berdua, aku sudah paham. Sekarang pun juga telah saatnya menikah. Untuk itu, dengarlah dan jangan membantahku. Kalian lihat lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapapun yang mampu memadamkannya, maka akan kunikahkan dengan Sekar. Hah? Memadamkan lahar? Iya, itu syarat yang harus kalian penuhi. Sekaligus menguji ilmu yang telah aku ajarkan. Beberapa hari setelah mendengar sayembara tersebut, Jaka berpikir bagaimana menyelesaikannya. Cara tak masuk akal. Hanya untuk menikahi anaknya harus memadamkan lahar. Orang sesakti apapun pasti tak akan mampu. Di malam hari, Jaka kemudian menemukan Empu Sesa. Dia berpamitan untuk mengembara mencari cara memenangkan sayembara. Sang guru mengizinkannya karena memang memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu tak semudah membalikan telapak tangan. Namun, itu semua hanya sebagai alasan Jaka. Dia telah menyerah. Nyatanya, kini Jaka justru menjadi pemuda brengsek dan melupakan sayembara yang diberikan gurunya.
Sedangkan di siang hari, Wira berpikir keras untuk memecahkan sayembara tersebut. Setahun berlalu, Wira mencari sumber air dalam jumlah besar untuk memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu. Hingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum dari kejauhan, sedangkan lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang lebih rendah. Tanpa sengaja, dirinya melihat berang-berang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Dari situlah Wira mendapatkan ide untuk menyelesaikan sayembara tersebut dengan cara membendung Sungai Citarum. Sebelum melancarkan idenya, dengan penuh perhitungan, Wira mengungsikan penduduk sekitar ke tempat yang lebih aman. Cepat, sini, ke arah sini. Cepat, ayo cepat. Terlalu berbahaya daerah sini. Cepat. Berbekal dengan kesaktian yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit dan bebatuan di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan itu kemudian membendung sungai, sehingga air Sungai Citarum meluap. Kemudian air itu masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan itu pun berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan sayembara, Empu Wisesa akhirnya menikahkan Wira dan Sekar. Pernikahan itu digelar dengan meriah. Semua penduduk hadir dalam acara tersebut. Beberapa tahun kemudian, air Danau Bendung semakin surut hingga mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar kemudian pindah ke tempat itu. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Tak hanya mereka berdua, banyak warga dan pendatang tertarik untuk tinggal dan menetap di tempat tersebut. Akhirnya Wira pun diangkat menjadi pemimpin daerah bekas Danau Bendung tersebut. Wilayah itu kini dikenal sebagai Kota Bandung.